Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama kami di Ngobrol bareng RSUD Leuwiang. Saat ini kami ditemani dengan Ibu Yanti Herawati, Ex-Kernas sebagai IPCM atau Komite PPI RSUD Leuwiang ya Bu ya. Boleh Bu biar lebih akrab perkenalan dulu kepada pemirsa. Baik, terima kasih host ya sudah mengizinkan saya. Hari ini pagi ini saya senang sekali bisa bersilaturahmi di RSUD Leuwiang. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Yanti Herawati Ex-Kernas. Saya lahir di Bogor. Di Rumah Sakit Umum Darmawati saya masuk tahun 2010. Waktu itu masih sebagai kepala ruangan dan tahun 2016 saya menjadi IPCM. Adapun pelatihan-pelatihan yang sudah saya ikuti adalah pelatihan manajemen bangsal tahun 2010, pelatihan BTCLS tahun 2011, terus tahun 2016 saya ikut manajemen dan di rumah sakit. Tahun 2016 juga saya ikut pelatihan pencegahan dan infeksi dan asesor internal rumah sakit pada tahun 2019, terakhir TOT tahun 2020. Mungkin itu sekilas dari riwayat hidup saya sebagai IPCM. Baik, terima kasih Ibu Yanti. Dan saat ini kita akan membahas yaitu dengan tema penerapan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19 ya Bu ya. Baik, tanpa basa-basi teman-teman, kita akan langsung mendengarkan saja materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yanti. Silakan. Terima kasih. Baik sahabat semua, hari ini saya akan sharing bersama teman-teman semua mengenai adaptasi kebiasaan baru. Kita sudah tahu ya, pandemi COVID ini sungguh menguras energi semuanya masyarakat ya. Bagaimana kita melakukan protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19? Karena mau tidak mau bahwa adaptasi itu adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan keadaan lingkungan, dengan keadaan pekerjaan, dengan keadaan di desa atau di perkampungan atau perumahan untuk mengikuti protokol kesehatan. Kita ketahui bahwa coronavirus, WHO menyatakan global pandemi pada tanggal 11 Maret tahun 2020. WHO mengatakan masih bahwa cara penularannya itu melalui kontak nih, sentuhan nih ya. Kedua melalui droplet percikan. Dari percikan ketika kita bicara, ketika kita batuk, ketika kita bersin. Awalnya waktu itu ya, terus dikonsumsi sama manusia, masuk ke manusia, dari orang ke orang. Bagaimana transmisinya atau penularan? Itu tadi sudah dijelaskan ya. Dan sangat cepat sekali. Ini tadi saya sudah menjelaskan. Kita harus tahu bahwa kenapa kita harus menggunakan masker, kenapa kita harus cuci tangan, kenapa kita harus menjaga jarak. Bahwa droplet itu percikan ketika kita bersih ternyata 40.000 droplet. Sangat banyak sekali. Makanya kita harus benar-benar melaksanakan protokol kesehatan. Saat batuk nih ya, nggak main-main tuh, ternyata 3.000. Nah, bersin 600 droplet percikan. Jadi ketika kita bersih, ketika kita bicara nih, makanya saya menggunakan masker. Saya menggunakan masker supaya kita sama-sama saling melindungi ya. Betul, gitu. Terus kan ada lagi nih, lewat kontak. Kok bisa lewat kontak gitu ya? Gimana caranya? Nah, ternyata tangan kita nih. Tadi kan kita bersin ya. Kita batuk nih, kita nggak menggunakan masker. Terus batuk percikan tadi yang 40.000, yang 3.000 ketika kita bicara gitu ya. Nah, itu nempel nih ke permukaan meja, benda-benda yang saya pegang gitu ya. Terus saya tidak cuci tangan, saya tutup kencang mata. Nah, itu makanya bisa menyebabkan tertular COVID-19 ya. Nah, itu kalau di benda, kalau di sarung tangan itu bisa 2-8 jam. Sedangkan untuk di kertas nih ya, nggak main-main 4-5 hari dia bertahan. Makanya ketika kita sebelum kontak, setelah kontak dari benda-benda tadi, makanya harus melakukan kebersihan tangan. Nah, kalau dari kaca berapa hari? Ternyata 4 hari. Kayu, itu kan banyak di lingkungan kita ya, itu 4 hari juga. Nah, untuk meja plastik itu lebih lama lagi, ternyata 5 hari. Nah, bagaimana kalau plastik, benda-benda tadi, dia nggak kita sentuh? Dalam 5 hari, dia tidak akan bisa menularkan karena dia tidak ada media atau alat untuk berpindah si COVID-19-nya itu. Saya ingin menjelaskan bahwa rantai dari penularan infeksi itu ada faktor lingkungan, ada faktor virusnya, ya bakteri, virus, jamur, parasit, ada faktor dari kita. Nah, saya jelaskan lagi. Lingkungan itu apa? Budaya kita. Oh, budayanya suka bersih. Oh, budayanya cuek, kotor, gitu. Itu bisa mempengaruhi. Lingkungan juga ada lingkungan fisik, cuaca, udara, dingin, lembab, gitu ya. Makanya kenapa nanti harus ada ventilasi, masuk ke dalam lingkungan.
dari faktor nih kita nih ya manusianya nih usia, makanya kan awal kalau yang tua jangan keluar gitu ya, jangan keluar rumah gitu ya, itu faktor usia yang rentan ya. Jadi sekarang ini perempuan laki-laki kok bisa gitu kan, laki-laki kalau sekarang laki-laki perempuan sama-sama bekerja ya. Kalau dulu mungkin laki-laki saja, nah sekarang berarti faktor laki-laki perempuan sama-sama ya beresikonya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah imunitas, daya tahan tubuh. Nanti dijelaskan bagaimana kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya jangan sampai kita tertular nih gitu ya dengan COVID-19 atau dengan virus-virus yang lain. Ada faktor pekerjaan, nah yang di rumah sakit berisiko besar gitu ya. Tapi bukan berarti yang kepala juga berisiko. Jadi bagaimana nanti teman-teman kalau ada masyarakat yang mau berobat itu harus seperti apa gitu, nanti kita akan menjelaskan itu ya. Nih, ada tahapan riwayat alamiah penyakit atau proses penularan penyakit. Virus itu tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh kita tanpa perantara yang tadi ya. Nggak mungkin bisa masuk. Nah, kalau di lingkungan kita sudah banyak nih virusnya itu, bakterinya sudah banyak. Jadi ketika ada kontak dengan bakteri atau virus, daya tahan tubuh kita bagus, tidak akan menjadi penyakit. Ketika daya tahan tubuh kita turun nih, ya, udah mulai ada gejala itu turun gitu. Itu timbulnya gejala untuk COVID itu adalah 1-14 hari. Ya, jadi ketika kita nih terkena COVID, bisa aja tidak ada gejala, gitu, ya. Atau ada gejala setelah 2 hari, oh kita ada gejala di hari ini. Nah, bagaimana kita untuk mengetahui siapa yang nanti kontak erat? Itu 2 hari sebelum timbulnya gejala. Jadi kalau ada tahap penyakit dini itu bagaimana? Tahap penyakit dini itu sudah ada gejala tadi, ada yang hilang rasa ciumannya, ya sering ya, nggak ada batuk tuh, nggak ada demam nih, nggak ada gitu ya. Kenapa saya nggak bisa nyium wangi-wangian gitu? Sabun aja nggak bisa kita cium wanginya ya, gitu. Apa salah beli sabun nih gitu ya? Atau wanginya nih salah nih belinya gitu? Nggak taunya hidung kita nih yang bermasalah gitu ya. Hidung kita yang memang syarat dari indera penciumannya berkurang, itu dari COVID-19 bisa seperti itu. Jadi kalau ada masyarakat atau teman-teman lihat bersama diri semua yang merasakan gejala demam 38 derajat ya, ada batuk, terus ada yang pincang juga bisa. Ada yang sering timbul ada insomnia, ini tadi hilang penciuman ya biasanya. Dan coba langsung aja ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan. Kalau penyakit lanjut itu sudah gagal nafas, udah sesak napas berat gitu ya, itu harus pertolongan benar-benar rumah sakit dan harus mendapatkan pertolongan yang lebih khusus lagi. Setelah proses yang tadi dari mulai tidak ada gejala harus dirawat gitu ya, ada proses sembuh. Bisa nggak dari ada gejala awal langsung sembuh? Bisa. Tadi kan faktor dari imunitas dari daya tahan tubuh kita ya. Nah, setelah proses penyakit itu ada sembuh sempurna gitu ya, sembuh ada cacat atau pembawa nih gitu ya, atau sampai bisa meninggal. Yaitu proses dari perjalanan penyakit. Selanjutnya tadi kan saya sudah jelaskan bahwa virus corona itu akan masuk nih lewat apa? Wah, ternyata lewat serabut lendir ya. Ternyata ada di mana? Di mulut, di hidung, mata. Mata kan ada cairannya tuh. Nah, terus emangnya mata batuk? Enggak gitu. Cuma mata itu ada cairan yang memang ketika tangan kita sudah cuci tangan, kita muncul mata, akhirnya masuklah COVID-19 itu gitu ya. Jadi disitulah dia tempat tinggalnya. Virus COVID-19 tidak akan bisa hidup dan berkembang tanpa ada inang induk tempat dia tinggal. Jadi tempat tinggalnya itu adalah manusia. Yang maksudnya tadi ya, lewat yang tadi itu ya gitu. Keluarnya lewat apa lagi dari contoh saya ada gejala nih, ada COVID-19 gitu ya. Terus keluarnya lewat apa itu tadi? Gak batuk, lewat bersin, lewat bicara. Tapi kalau mata kan nggak mungkin menatap ini langsung terkena tidak gitu ya. Jadi karena saya jelaskan lewat mata, oh iya lewat mata, jadi tatapan mata bisa begitu ya. Padahal tidak, bahaya sekali, nggak mau banyak melihat ya, betul. Jadi pada pakai kacamata hitam semua nanti ya, begitu gitu ya. Jadi tadi sudah ada transisinya lewat apa yang tadi itu, sentuhan, lewat percikan ya, droplet tadi. Terus apalagi bisa menyebabkan tadi rantai infeksi itu? Itu tadi ada penyakit yang beresiko nih, usia lanjut ya, yang rentan gitu. Ada penyakit gangguan ginjal, ada jantung ya, gangguan jantung. Makanya orang-orang yang punya komorbid atau ada penyakit bawaan yang lain, diabetes, kanker, gangguan pernapasan, bisa nggak COVID? TB paru, orang pasien dengan TB paru kena COVID bisa nggak dengan
dia diabetes, kena COVID bisa. Dan itu faktor dari pembawa dari dalam tubuhnya sudah ada satu dari Oke. Bagaimana nih kesiapan kita menghadapi ini yang penting. Makanya tadi saya jelaskan sebelumnya dulu nih, biar aware nih, biar masyarakat tahu kok dia harus persiapan apa yang harus kita gitu ya. Kenapa gitu? Nah, kita kan nggak mungkin ya pandemi COVID ini kita berdiam di dalam rumah. Sedangkan kita harus ikhtiar ya, ada banyak orang bekerja, kayak kita di rumah sakit nggak mungkin di rumah. Pasiennya seperti apa nanti ya, dokter perawat dan semua admission juga ya gitu. Nah, panik boleh, cemas boleh, tapi tidak terus menerus kita panik dan cemas. Kalau kita sudah tahu tadi rantai penularannya seperti apa gitu ya, jangan stres. Kalau stres nih, wah udah kita panik, udah nggak mudah, udah curiga aja sama orang, udah batu udah curiga nih, ya. Udah nggak mau deket-deket nih, nggak mau lihat-lihat jauh-jauh, ada tamu, tak dulu gitu ya, nggak boleh datang ke rumah gitu ya, gitu ya kita takut. Mau sampai kapan gitu? Karena virus, bakteri itu kan selalu ada. Virus COVID-19 ini sebenarnya 100 tahun ke belakang itu ada virus influenza. Itu juga sama dengan pandemi juga, menyebabkan beberapa ribu atau juta orang meninggal, sama gitu ya. Akan terus ada virus, bakteri akan terus ada di bumi ini. Bagaimana kita beradaptasi supaya kita bisa melakukan kebiasaan pekerjaan kita sehari-hari, tapi protokol kesehatan kita lakukan gitu ya. Yang lupa juga harus berdoa, karena memang itu yang paling meningkatkan imun juga ya, kita sama yang maha kuasa gitu, supaya kita disehatkan ya. Jadi ada kuncinya, yang tenang, berdoa, taat protokol kesehatan, kita harus tenang, tidak stres ya, tidak panik. Nah itu tadi protokol kesehatan, melakukan cuci tangan, menggunakan masker. Oh iya, maskernya harus seperti apa? Nah itu dia. Nah itu sekarang kan lagi hit nih ya, nggak boleh pakai yang mana itu. Nah, ya gitu. Makanya itu nembus gitu ya. Kalau dari prinsipnya gitu, selama kain itu bisa menyerap cairan, itu kita bisa pakai. Boleh bahan katun boleh, tapi memang jangan satu lembar gitu ya, satu lapis, itu kan tipis sekali. Buatlah inovasi-inovasi para pengrajin gitu ya, boleh menggunakan katun kaos boleh, tapi 3 lapis yang memang bisa menyerap dari percikan yang tadi yang 40.000 gitu ya, nah seperti itu. Jadi scuba nggak boleh, saya tidak bisa menyatakan tidak boleh kalau dibuatnya 3 lapis dan dia bisa menyerap dari percikan-percikan itu gitu. Karena ini COVID-19 itu tidak airborne, tidak lewat udara. Yang lewat udara itu adalah TB paru gitu. Itu yang TB paru. Cuma karena TB paru itu masa perjalanannya itu lama, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun baru ada gejala. Kalau ini cepat gitu ya, jadi memang tidak lewat udara. Lewat udara saat kapan? Saat petugas kesehatan melakukan tindakan. Ya. Nah ini kebersihan tangan. Jadi kita harus paham kenapa harus melakukan kebersihan tangan. Masyarakat lakukan kebersihan tangan tanpa dia tahu kenapa harus bersihan tangan. Gitu. Ternyata tadi ya kita mau mencet-mencet harus benda gitu. Harus melakukan kebersihan tangan. Jadi intinya tangan kita itu adalah kunci utama dari si COVID bisa pindah. Betul kan? Betul. Ya. Saya sentuh nih kursi ini, jadi saya nggak tahu di sini ada COVID atau tidak. Nah saya nggak bisa kucek-kucek mata saya karena saya nggak yakin bahwa ini adalah bersih. Maka saya lakukan kebersihan tangan. Gitu. Selanjutnya, jadi cuci tangan itu adalah kunci. Nah, bagaimana persiapan selanjutnya? Lingkungan. Jadi bagaimana pembersihan lingkungan? Di rumah, di tempat kerja, gitu ya. Pembersihannya harus setiap kapan? Sebelum kita mulai aktivitas, bersih-bersihlah lap-lap komputer, ya, handphone yang suka lupa. Kalau udah punya anak, handphone diambil sama anak kita, gitu ya. Pinjam dong, gitu ya, gitu. Nah itu memang harus benar-benar kita membersihkan dari handphone, ya. Kalau pagi, komputer, alat tulis nih yang kita suka sering pakai, lakukan bersih-bersihan. Jadi istilahnya lingkungan itu harus tetap terus. Itu kan tadi ada manusia, ada lingkungan ya. Itu lah yang bisa mempengaruhi, sangat mempengaruhi ya. Jadi saat kapan nih kita melakukan kebersihan tangan? Sebelum dan setelah melepas sarung tangan. Saya suka melihat nih di minimarket pada pakai sarung tangan, di pom bensin pakai sarung tangan. Kalau dia tidak melakukan kebersihan tangan, justru dia yang akan menyebarkan virusnya. Bahaya justru. Betul. Justru
justru bahaya karena gini, lebih baik cuci tangan, siapkan hand sanitizer di meja gitu ya. Yang kita ketika kita akan melakukan transaksi gitu, nerima barang, menyerahkan barang, sebelumnya kita cuci tangan. Setelah selesai kita cuci tangan. Ada pelanggan lagi ya, lakukan kebersihan lagi. Kalau sarung tangan itu tadi kan bisa 2 sampai 4 hari dia bertahan. Itu sudah juga kan ya. Betul. Bertahannya lumayan lama gitu ya. Jadi memang harus melakukan kebersihan, lepas sarung tangan, lakukan kebersihan lagi. Jadi tidak bisa menggunakan sarung tangan. Nah, sebelum dan setelah menjamu makanan, setelah menyentuh dan pembukaan lingkungan seperti tadi yang saya sudah jelaskan ya, atau belah tangan kita terlihat kotor. Bagaimana cara pembersihannya? Boleh nggak dari sini ke depan gitu? Ya. Ternyata ada caranya nih. Oh, ini caranya ada juga. caranya. Jadi nggak asal ya? Nggak asal gitu. Dari sini ke tengah gitu ya? Enggak. Jadi dari arah yang terjauh kita lakukan pembersihan. Pembersihannya pun tidak diputar-putar gitu ya, seperti makan Korea diputar gitu ya, gitu. Tidak, tapi seperti ini. Nah, seperti ini. Oh, di zigzag. Ya, betul. Nah, baru bagian sini kita lakukan juga. Itu ada triknya, ternyata ada caranya. Jadi tidak usah diputar dari tengah ke samping gitu. Ya. Atau dari luar ke tengah gitu. Kebanyakan orang kan biasanya yang penting ngelap deh gitu kan. Gitu. Padahal salah ya, Bu Iya, ya. ternyata ada ya. Nah, itulah ada. Bagaimana menyiapkan cairan yang sesuai gitu. Banyak, boleh pakai deterjen, boleh pakai klorin, boleh. Kalau itu mungkin di pasaran mah gampang ya kayak gitu. Bagaimana nih meningkatkan daya tahan tubuh? Tadi kan jelasin nih daya tahan tubuh. Apakah harus tidur sepanjang hari? Tidak gitu ya. Apa makan terus nih sehari sampai 4 kali? Enggak gitu. Ternyata ada caranya, istirahat cukup 7 sampai 8 jam. Oh ya, Ya, 7 sampai 8 jam. Gizinya makan sayur, buah ya. Kalau cuma yang murah buahnya lagi ngetrek, yang lagi ngehit, yang lagi maksudnya yang lagi banyak nih pasaran gitu. Sekarang banyaknya mangga ya makan mangga lah gitu ya, murah. Banyaknya jeruk beras boleh makan jeruk. Banyak minum air putih hangat. Hangat ya. Ya, boleh nggak dingin ya boleh sekali-kali. Nanti orang saya bilang nggak boleh, nanti ada orang yang pengen minum boleh, tapi minum air hangat lebih bagus ya, lebih air hangat itu. Nah, terus olahraga, terus stres tadi yang tadi saya jelaskan bahwa tidak boleh harus manajemen stres. Jangan terlalu banyak stres, stres itu menurunkan daya tahan tubuh kita. Bagaimana kalau waktu menggunakan transportasi umum nih, Mbak? Pasti ya wajib memakai masker. Makanya kenapa pada razia ini harus pakai masker? Iya, betul. Gitu. Sekarang lagi ramai. Iya betul gitu. Jadi memang harus pakai masker. Tadi kan sudah dijelaskan dari atas itu ya bahwa transmisinya, gitu, penularannya gitu. Jangan menyentuh wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. Kan kita pegang tuh naik mobil angkutan umum atau naik kereta ya, pegang handle, pegang segala macam. Jangan menutup mata, jangan sentuh mata. Kalau ada jerawatnya gitu jangan dipecek-pecekin gitu. Pokoknya diam aja sebelum kita melakukan kebersihan tangan. Makanya harus ada tersedia di saku kita itu hand sanitizer. Saat kita butuh nyari kemana-mana sudah ada di saku. Boleh mereknya apa aja ya. Terus menjaga jarak. Jangan kalau udah bisnya penuh banget gak usah maksa naik. Kalau keretanya penuh banget jangan gak usah maksa naik gitu. Karena beresiko juga. Karena di dalam kereta tidak semuanya menggunakan masker ya. Ada yang paham, ada yang tidak. Tips berolahraga. Nah, tadi kan ada olahraga nih. Iya, Kalau kita olahraga di rumah aja ya boleh. Kalau punya boleh kita di-download ya segala macam bagaimana olahraga di rumah. Tapi kalau kita bosan nih pengen di luar, boleh nggak boleh. Tapi dilihat jangan di tempat yang gor gitu tertutup, jauh banyak orang gitu ya. Kalau di area terbuka boleh. Gitu mah. Tapi kan kalau sendiri juga kita ini ya nggak enak kalau ada sendiri gitu. Boleh ikut sama keluarga, boleh yang memang satu rumah dengan kita. Harus satu rumah kan kita tahu. Iya. Aktivitas kayak gimana ya? Betul. Kalau sama kita kita olahraga mana kita nggak tahu kita nggak tahu dia dari mana ya. Betul gitu ya. Terus membawa hand sanitizer, memakai masker, hindari keramaian yang tadi ya. Jika butuh teman yang memang dekat, tidak menyentuh wajah. Tetap. Wajah tidak boleh disentuh. Sudah tetap ada di sini kalau wajah kita ya. Tidak pindah ke kanan dan tidak pindah ke kiri gitu. Oke, kalau ketika berbelanja, berbelanja sebelum berangkat berbelanja, kita tulis dulu nih apa yang akan kita beli. Jangan sampai panik bajunya beli apa aja yang kita tidak ingin
barang-barang. Kadang kan kita lihat oh ini gak jadi disimpan, padahal barang itu bisa udah 100 atau 1000 orang yang berpegang. Gitu. Jadi kalau kita butuh, oh ini butuh ini, langsung ambil, masukkan ke keranjang belanja. Itu tipsnya itu ya, supaya kita meminimalkan. Teman-teman, ada tipsnya dari usahakan tidak berlama-lama. Nah, gitu. Terus kalau memang ada lorongnya penuh nih, jangan lewat situ. Iya, cari yang bukan lorongnya. Ya, karena kan jarak antara rak satu dan rak lain kan berbeda-beda. Ya. Belanja di tempat yang sudah biasa. Kalau nggak biasa, ya kita harus bingung juga ya cari lokasi tempat yang kita butuhkan. Udah punya langganan, ya itulah. Di sini selesai, gitu ya. Ketika berbelanja jangan sentuh area wajah, tetap tadi ya, bila memungkinkan gunakan metode pembayaran non tunai. Oh iya, saya udah canggih sih ya. Iya, kalau yang nggak non tunai kita bawanya uang cash nih nggak biasa, gitu. Boleh. Tapi ketika kita selesai transaksi sebelum transaksi lakukan pembersihan tangan. Intinya adalah tangan kita yang memindahkan virus ya. Virus apapun, bakteri apapun yang memindahkan darah tangan. Cuci tangan setelah berbelanja. Udah nyampe rumah harus ngapain nih? Udah keluar rumah. Iya. Kalau punya anak kecil jangan dulu gendong-gendong. Kita langsung cuci tangan ya. Kalau di depan siapkan hand sanitizer atau kita udah ada hand sanitizer, lakukan pencucian tangan. Lepas sepatu atau sendalnya di depan gitu ya. Terus kita langsung ganti baju untuk mandi dulu. Mandi ya. Pokoknya mandi gitu ya. Jangan kita nyentuh anak dulu nih. Jangan nyentuh kalau ada lansia kita mohon maaf lagi COVID jangan bersalin. Boleh salin setelah mandi. Gitu ya. Karena kan kalau nggak salin juga orang tua sendiri. Gitu. Ya, udah saling kurang kita udah yakin bersih. Iya. Dan di orang tua kita lakukan kebersihan tangan juga. Kalau di tempat keluar ketemu orang nih yang kenal, karena takut nggak mau ngomong, jangan begitu. Boleh bicara. Kalau kita pakai masker seperti ini aman. Aman ya, saling melindungi satu sama Iya, lain. betul. Masker saya melindungi. Iya. Mbak juga melindungi saya. Begitu. Pertanyaan di WhatsApp. Kalau di restoran nih, kita makan di rumah, boleh ternyata. Tapi kita lihat bagaimana sirkulasi atau pertukaran udara dari restoran. Kalau tertutup, nggak beresiko. Gitu. Jadi cari tempat makan yang terbuka outdoor gitu. Ya betul. Cari tempat makan yang seperti itu ya. Selalu jaga jarak dengan orang lain, termasuk pramusaji. Jadi kalau kita makan, kita lihat nih pramusaji nggak pakai masker. Dulu mas, dulu mas, akan melindungi kita. Ya. Terus waktunya lebih singkat, jangan banyak ngerumpi tempat makan. Udah makan selesai pulang gitu ya. Nah itu ya kadang itulah makanya kita harus membiasakan kebiasaan baru. Nah itu seperti itu ya. Jadi ingat VDJ, ventilasi, nah itu sirkulasi. Durasi lamanya kita berkumpul, lamanya kita berinteraksi. Jarak, harus ada jarak ya. Jadi jarak yang memisahkan yang justru yang menjadi penolong gitu ya. Karena jarak yang jauh jadi penolong sebenarnya kalau sekarang. Kalau memang kita bisa delivery ya delivery, tapi nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi tadi bisa tidak, jangan terlalu lama-lama di restoran ada di tempat makan gitu ya. Jadi seperlunya saja. Nah, kalau ada anggota keluarga yang kena COVID nih, gimana nih cara pencegahannya nih? Ya, apakah kita fungsi semua gitu ya? Ada takut ya? Betul. Ada informasi rumah kena COVID, satu kampung heboh, gitu takut. Nah, nggak usah takut, justru orang yang kena COVID itu bukan kutukan, bukan penyakit kutukan. Siapapun bisa terkena COVID-19. Seperti tadi bahwa orang yang kena COVID itu justru dia harus tidak boleh stres. Jangan di apa ya? Dikecilkan. Betul. Jangan dikecilkan gitu. Kita harus mendapat support dari dukungan dari orang-orang terdekat. Bahwa orang yang kena COVID itu jangan sampai dia stres, akhirnya daya tahan tubuh turun, dan malah jadi ke resiko yang lebih berat. Gitu. Ya kalau isolasi mandiri. Yang isolasi mandiri itu maksudnya apa sih? Boleh isolasi di rumah gitu. Nah syaratnya apa? Sediakan kamar yang memang kamar itu ada jendelanya nih, jangan tertutup. Ya betul, ada cahaya masuk. Jadi setiap pagi dibuka jendelanya. Gitu.
Kalau memang memungkinkan pasang exhaust, Iya. ya, untuk udara dari dalam. Terus gunakan masker walau di rumah. Jadi orang yang sakit, orang yang terisolasi, yang diisolasi di rumah, yang karantina mandiri, isolasi mandiri, gunakan masker. Keluarga yang lain, nah nanti kalau ada satu keluarga yang kena, maka 2 hari sebelum gejala harus diperiksa. Dia ketemu sama 2 hari sebelumnya ada saudara yang datang, nah itu ikut ya diperiksa juga gitu. Ada orang tua atau siapa yang datang yang bukan keluarga inti di rumah. Kalau keluarga inti di rumah itu udah pasti harus pemeriksaan atau diperiksa ke rumah sakit ya. Jaga jarak 1 rentakan tangan ya gitu, jaga jarak ketika bicara. Jadi jangan sampai kita nggak bicara sama sekali, kasihan. Iya. Nah kalau seandainya ada orang rumah diperiksa terus dia negatif ya berarti aman, namanya orang yang sakitnya aja. Tipsnya apa lagi? Pisahkan kamar mandi dan peralatan makan. Kalau nggak bisa kamar mandi dipisahin gimana? Masa harus bangun lagi ya kamar mandi gitu? Boleh, tapi setelah dipakai oleh orang tersebut maka langsung dibersihkan. Dibersihkannya seperti apa? Boleh pakai, jadi kita siapin cairan, cairan deterjen kita bilas gitu, terus gagang handle pintunya dilap gitu. Intinya kan tadi Yang sesuatu yang disentuh aja ya, ya. betul, yang sering disentuh aja. Kalau untuk buat air gayung kayak gitu ya, namanya gayung ya. Iya. Nah itu bisa kita belikan saja lah Iya. satu untuk dia gitu ya, untuk yang rumah sakit. Begini, saya blok dulu terpisah. Akan dipisah, jangan dicampur, jangan suap-suapan gitu. Iya. Sekarang jangan suap-suapan nih gitu ya, ngeri juga gitu ya. Gitu. Dan dibersihkan setiap benda yang dipegang oleh orang yang kena COVID-19. Jadi COVID-19 itu menular lewat percikan, lewat kontak, ya gitu. Bagaimana caranya untuk mencegah? Lakukan kebersihan tangan, jaga jarak, ya gitu. Terus pakai masker, terus sirkulasi udara yang harus benar. Terus tadi kalau keluar harus seperti apa. Nah, jadi ini kedisiplinan masyarakat menggunakan 3M. Kalau dulu 3M kalau demam berdarah itu menguras mandi. Kalau sekarang tidak, menggunakan masker, melakukan kebersihan tangan, menjaga jarak. Jadi 3M-nya itu ya berbeda. Sama VDG tadi, ventilasi, durasi, sama jarak. Kita interaksinya seperti apa ya. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan nambah wawasan ya. Iya, jadi teman-teman ini sih Bu satu yang dari saya. Sebenarnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Dari saya tadi kan Ibu sering menjelaskan juga cuci tangan, pentingnya cuci tangan. Nah kan banyak orang yang tidak paham ada kan beberapa langkah yang harus dilakukan saat cuci tangan itu. Apa bisa sih Bu kalau cuma cuci tangan, sekedar cuci tangan aja itu aman atau enggak sih Bu? Kan karena banyak beberapa orang yang awam gitu terhadap langkah-langkah cuci tangan itu gimana? Pertanyaannya bagus sekali. Ini bisa menjadi wawasan. Iya betul. Ya tadi saya bahas cuci tangan apa? Bisa nih satu tempat terus saya masukin tangan saya Iya, gitu ya. gitu kan. Atau kita harus ngacak aja nih. Iya gitu. betul. Ternyata ada langkahnya nih ya, menurut WHO itu ada beberapa. Ada langkah. 6 langkah cuci tangan. Iya. Pertama, saya ambil ya. Iya, boleh. Saya ambil. Itu bisa dibuka. Oh iya bisa. Ya kita di sini. Saya ikut deh. Oke boleh ya. Biar sama-sama belajar ya. Kalau itu kita lepas renta Jam ya aksesoris ya. kalau memang di rumah sakit ya gitu. Nah, kalau di luar tidak usah karena sudah melakukan tindakan. Letakkan di telapak tangan ke arah ibu jari. Oh iya. Ya, punggung tangan dan sela-sela jari. Hitungan 4 aja. Nanti itu ada kenapa harus 4 nanti dijelaskan. Ya. Telapak tangan dan sela-sela jari. Ya. Dua jari saling mengunci. Nah, gitu. Ke arah jempol ya. Yakin ke arah sini. Oh iya. Putar di jari ke arah luar. Kenapa harus ke arah luar? Sebenarnya ini diginiin atau gini sih Bu? buat gini loh. Oh, gini. Terus satu lagi kita makan, lalu ujung-ujung dari jari jangan kuku. Makanya kukunya nggak boleh panjang. Nah, ya. Berapa lama nih kalau pakai ini namanya hand sanitizer? Ya, berapa? 20 sampai 30. Oh, durasinya. Ya. Oh ya. Kita hitung dalam hati aja kali ya. Ya, makanya hitungannya 4. Oh iya. Kalau menggunakan sabun dengan air mengalir itu 40 sampai
maunya yang itu loh, yang langkah-langkahnya itu. Ada yang cuma sekedar begini gitu. Apakah hanya memang kita perlu durasinya aja, yang penting kita lama deh cuci tangannya, itu bisa nggak sih membunuh kuman? Tidak, karena gini, dari hasil penelitian yang kita uji swab nih ya, ternyata di swab petugas atau Bani mau kasih Iya. diambil nih swabnya, swab ini ya, tangan, kebersihan tangan gitu. Nah ternyata di sela-sela ini yang memang banyak mikrobanya masih ditemukan. Kalau langkahnya yang tadi benar, semua tahapan kita jalani itu sampai 0. Kalau tidak benar itu masih ada, contohnya sebelum melakukan kebersihan tangan ada 200 mikroba. Nah, setelah kebersihan tangan, karena kebersihan tangan yang nggak benar, sela-sela jarinya nggak dilakukan gitu ya, di jari tangan luarnya tidak dilakukan juga seperti itu kegiatannya. Nah makanya akhirnya si mikroba itu memang turun, tapi masih ada. Oh iya. Dari 200 jadi 100, tapi masih ada di tangan kita. Oh baik. Jadi teman-teman penting banget kita untuk tahu langkah-langkah cuci tangan tersebut ya Bu Iya, ya. betul. Kita mulai aja langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Bu. Udah beberapa ada yang masuk nih dari akun Cynthia Narulita. Itu selama berolahraga boleh nggak sih pakai masker katanya? Boleh. Kalau kita olahraganya sendiri nggak pakai masker nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Apa di aman ya. rumah sendiri nggak usah pakai masker. Kalau di luaran, Di luar banyak kan pakai masker. kalau sendiri misalkan di luar ruangan, Tapi boleh. Tidak menggunakan masker tidak Bersepeda. apa-apa. Karena sendirian. iya. Nah kalau misalkan bersepeda itu kan ngos-ngosan nih Bu, harus pakai masker atau Tetap tidak? harus menggunakan masker. Oh, gitu. Makanya pemilihan maskernya yang disesuaikan dengan aktivitas kita. Iya. Jangan terlalu tebal kan sesak napas. Iya. Kalau kita Betul. mau buka masker, jaga jarak. Oh, iya. Ya, jaga jarak dengan teman yang lain. Oke, ada lagi nih Bu dari Andriani. Apakah ada saran atau rekomendasi vitamin selama masa pandemi? Vitamin apa saja boleh. Ya, tapi ada vitamin yang mengandung vitamin C gitu ya. Harus ada vitamin. Ada vitamin C. Ya. Jadi boleh diminum kapan? Lebih bagus itu pas mau tidur minum vitamin. Jadi pagi-pagi sudah jalan, Iya. fungsi di dalam tubuh. Oh gitu. Jadi lebih baik sebelum tidur ya. Iya, betul. Ya, ada juga apa masker scuba, oh yang tadi Iya. udah dijawab ya Bu ya, Iya. boleh asalkan 3 lapis. Jangan satu lapis. Dari Iya. bahan katun kalau satu lapis itu tidak direkomendasikan. Iya. Ini dari Sylvie Hawa, untuk penggunaan APD di rumah sakit itu kan sudah level 3. Tapi kenapa masih banyak yang positif COVID? Oh, mungkin petugasnya kali ya. Bila seperti itu, apa tindakan apalagi yang harus dilakukan? Pemakaian APD itu kan harus ada 3 syarat. Oh iya. Benar pemakaiannya, benar pelepasannya, benar penempatannya. Pemakaian APD level 3, kalau sebenarnya level 3 itu untuk mengelompokkan bahwa tinggi dari risiko paparan. Iya. Nah, gitu. Bagaimana pemakaiannya? Bisa saja menggunakan APD lengkap gitu ya, menggunakan sarung tangan, menggunakan goggles, menggunakan masker, menggunakan face shield juga double gitu ya. Tapi kok masih tertular? Apakah selama menggunakan APD itu dia sentuh-sentuh wajah tidak? Itu mempengaruhi. Iya, ya. mempengaruhi. Apakah sarung tangannya dipakai satu pasien, satu sarung tangan dilepas cuci tangan, pakai lagi sarung tangan yang baru? Apakah satu sarung tangan set itu untuk semua pasien? Atau dia lupa ketika sedang menggunakan sarung tangan dia kontak dengan tempat tidur yang lain, terus lupa dan lepas kita pegang, kita rusak keringat, terus tutup cek mata, Iya, bisa. bisa aja ya. Bagaimana supaya tidak terpapar? Iya. Sebenarnya kedisiplinan tadi, pemakaian yang benar, pelepasannya juga harus benar, penempatannya juga harus benar. Iya sih pakai masker, tapi di dalam bulunya itu kan nggak Iya, benar, betul. gitu ya. Iya sih pakai face shield, tapi setelah dilepas face shield ditaruh di nurse station, gitu ya, atau di meja, bukan di tempat yang memang untuk si APD itu ditempatkan untuk dius lagi atau dibuang lagi, gitu ya, dibuang ke tempat sampah kasius. Itu dari ada 3 hal yang harus benar-benar dilakukan oleh tenaga kesehatan, mau puskesmas atau rumah sakit atau menggunakan APD. Jadi, benar pemakaian, benar penempatan ya, pelepasan, benar penempatan atau pembuang. Iya. Baik Ibu, ini ada lanjutan lagi ternyata dari tadi yang menanyakan vitamin ya Bu. Katanya saya dalam masa pemulihan atau isolasi mandiri selama 2 minggu di rumah karena baru pulang dari Wisma Atlet dan sudah dinyatakan negatif. Oh, sebelumnya dia mantan pasien ya COVID nih Bu nih. Apakah mengkonsumsi susu pembantu pemulihan
Dan rekomendasi vitamin masih susu yang membantunya apa? Boleh aja apa saja. Apa saja. Kalau dia tidak punya riwayat diabetes mellitus ya boleh tuh bubuk apapun. Saya iya. tidak usah menyebutkan merek. Iya, Endorse sama saya. Nanti di sana saya kita endorse ya. Iya, betul. Jadi boleh apa saja. Vitamin pun boleh. Boleh madu boleh, asal jangan di madu ya. Iya. Madu boleh, itu jangan di madu. Iya. Kalau di madu sakit. Waduh, bahaya itu. Bahaya itu. Jadi madu Iya. boleh minum madu. Minum apa lagi vitamin yang lain boleh. Apapun Oh, boleh. iya, boleh. Yang lebih penting orang yang setelah pemulihan itu, ketika pemulihan kita jangan stres lah. Iya. Terus ini ada lagi nih Bu, nyambung deh sama yang pertanyaan sebelumnya, kan itu mantan pasien COVID nih ya Bu ya. Nah di sini ada lagi juga yang tanya, itu yang sudah dinyatakan positif terus sembuh, apakah akan tertular lagi katanya gitu. Terus ada pertanyaan lagi, berapa lama rentang waktu kita bisa beradaptasi dengan mantan pasien tersebut untuk dikatakan aman atau tidak akan menularkan? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya itu ya, kadang menjadi jangan di kan ini berbulan iya betul kan kasihan juga ya. Jadi padahal kalau udah sudah negatif. dinyatakan sembuh boleh berinteraksi. Iya. Karena kan kita menggunakan masker. Iya. Ya kita saja tidak terkena COVID menggunakan masker Iya, dan berinteraksi gitu ya. Jadi boleh kalau sudah dinyatakan sembuh nih, sudah sembuh dari COVID ya, terus keluarga nggak mau deket-deket jangan. Tapi selama kita berinteraksi dengan siapapun, Iya. mantan pasien COVID ataupun tidak dengan COVID yang menggunakan masker tadi. Terus bisa beresiko kena lagi, bisa kalau daya tahan tubuh kita turun. Maka itu ya tadi kan tadi ada tuh ya, ada yang sudah saya jelaskan Iya. dari atas itu dari awal bahwa Manajemen stres manajemen juga. stres, daya tahan tubuh Iya. kita yang harus bagus gitu. Nah, terus ini ada juga Bu katanya dari si diskon, diskon. Setiap keluar dan pulang ke rumah, apakah memang harus mandi dan keramas? Karena kalau keluar pakai kerudung kan tertutup, kata gitu. Untuk yang berjilbab, apakah harus dikeramas juga mandi? Kalau keluarnya sebentar, yang nggak usah. Kita mau ke warung nih sebentar, habis itu nggak Harus keramasan lagi mandi lagi berapa kali mandi, tidak usah. Iya. Cukup cuci tangan. Kecuali kita aktivitas seharian karena kita berkeringat, gitu ya kita harus Iya. mandi. Kan tidak hanya COVID aja sebenarnya, Iya. menjaga kebersihan tubuh kita. Gitu sih, kayak gitu. Oh ini dari Drian Mulur. Oh dokter Andrian mungkin ya. Iya. Selamat pagi Bu, mau tanya masker dibuka ditutup lagi alasan sesak menurut Ibu Yanti bagaimana? Dipakai diturunin, iya itu gitu. beresiko ya. makanya kan penggunaan masker sebenarnya kalau kita sesuai dengan indikasi Iya. ya, kalau tindakan kan di rumah sakit, dokter nih di Iya. rumah sakit boleh nggak sepanjang hari pakai masker 95? Kalau tidak ada risiko paparan aerosol tidak usah menggunakan 95. Gunakan masker ini aja juga gitu. kalau kita seharian, kalau kita mau makan siang kita lepaskan, kita Iya. ganti dengan yang baru untuk masker Oh, medis iya. seperti ini. Kalau masker 95 digunakan ketika risiko paparan dengan aerosol atau pasien-pasien dengan tinggi paru, Iya. itu boleh menggunakan masker 95. Selesai kita tidak berinteraksi dengan tindakan seperti itu, kita lepaskan masker 95, kita ganti dengan masker bebas seperti ini. Jadi memang nggak boleh ya? Ya, kalau naik turun berisiko. Kenapa nggak boleh ini area ini udah terpapar? Oh iya, jadi ada kuman Ya, juga nantinya terus ya. kita naikin lagi ya, udah kena. Ini dari Nurul Nurlaila, kalau pakai masker bedah boleh double gak Bu? Katanya lebih aman apa sama saja dengan satu masker nih, ada yang banyak double. Oh iya, ada yang gitu. buat tiga gitu Iya, ya. gimana? Wah ini Takut banget nih. Tadi makanya panik. Iya. Boleh, gitu ya, tapi nggak terus sampai Iya. curiga ya, Iya. ketakutan yang berlebihan. Pakai masker cukup satu saja, asal pemakaiannya harus benar. Iya. Ini harus benar nih. Pakai masker nih ya, kita ikat itu. Nah terus kita ini kan ada seperti Tulangnya gitu ya, ya. tulangnya itu. Nah kalau ibunya pesek juga Iya. lumayan, jadi Lumayan. ya. Jadi harus sepertinya namanya dites. Iya. Kita akan uji. Kalau kita bernapas masih Iya. ada udara ke sini berarti nggak benar. Oh Ya, iya. ada embun-embun nih kalau kacamata. Nah, Ini berarti kurang rapat gitu ya. Iya. Kalau seperti ini udah aman. Terus berapa lama kita menggunakan masker ini? Nah kalau kita mau makan siang, ya lepas. Lepasnya itu jangan ditaruh, tapi dibuang. Kita ganti dengan masker yang baru. Iya iya. Itu nggak boleh dipakai lagi. Nggak usah, jangan dipakai lagi karena sudah terpapar dengan Iya. lingkungan. Ini dari Agis Hudayana. Apakah memang jika kita berbeda
sudah disampaikan ya materinya dari Agis nih. Jika memang tidak aman, pencegahannya apa yang harus kita lakukan pada saat menerima barang belanja online, katanya kalau ini belanja online. Apakah harus dicuci gitu? Iya, gimana tuh dus-dusnya gitu? Tidak, jadi kita tidak usah mencuci semua barang yang datang. Kita cukup cuci tangan saja. Kita cuci tangan, setelah selesai kontak kita cuci tangan. Cukup dengan cuci tangan saja. Nggak usah sampai bersih direndam gitu ya. Iya. Nah gitu, jadi kalau menerima kita cuci tangan aja, nggak apa-apa ya dibuka alat. Nah kecuali kalau Paket-paketnya. kalau seperti ini ada dari pas boleh lah kita cuci. Tapi kalau itu sepertinya handphone kami Iya, kita nggak cuci mungkin. gitu ya. Paling kebersihan tangannya. Kebersihan tangan. Terus ini dari nuraini.chn, apa saja hal yang harus diperhatikan agar tetap sehat di tempat kerja? Oh, di tempat kerja. Iya. Protokol kesehatan misalnya. Jadi gini, kalau kita merasa sedang tidak enak badan, masuk ya langsung berobat saja. Kalau kita sehat, yakin kita bisa masuk kerja, caranya bagaimana? Ikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, ya, minum vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh kita, gitu. Kita nggak itu aja, itu aja. Iya. Ya. Tadi kan lingkungan harus dilap-lap. Iya. Selesai dilap lagi. Selesai kita mau pulang nih, komputernya dilap lagi. Mau kerja kita mulai dilap juga. Jadi harus dari kitanya sendiri ya sebenarnya ya. Karena kita itu sekarang sedang melawan makhluk halus. Iya, nggak Itu nggak kelihatan. kelihatan. Benar-benar menyeramkan sebenarnya. Menyeramkan. Kayaknya masih ada nggak pertanyaan baru? Oh, ada. Coba. Ada lagi nih Bu yang baru katanya. Apakah ada cara khusus untuk mencuci masker dari Agung Herawati? Nah, Masker apa kain mungkin ya? Iya, mungkin Oh, ya. masker kain. Masker kain kalau kita selesai datang ke rumah langsung rendam di deterjen. Deterjennya boleh apa aja. Sudah itu aja. Oh gitu, Ya. jadi nanti tinggal dijemur. Ya. Nah kalau misalkan ini nih, yang kayak misalkan masker kayak gini tuh sebenarnya nggak boleh dicuci ya? Tidak dicuci karena di dalam itu ada 3 lapisan. Fungsinya 3 lapis itu ya bukan hanya sekedar lapisan ya. Iya. Yang luar itu adalah lapisan yang memang tidak mudah kena air. Gitu ya. Nah kalau yang dalam itu lebih halus karena kena wajah kita dan memang dia menyerap air. Nah di tengah-tengah ada filternya. Iya. Ada filter untuk membunuh yang tadi kan ada 98% atau berapa ketertiban dari masker tersebut. Oh gitu, jadi sebenarnya ini tuh memang khusus sekali pakai ya Bu Iya ya? betul. Oh, baik. Terus masih ada lagi? Oke. Ibu paling nanti untuk pertanyaannya. Oh iya, pemilihan pertanyaan mana yang mendapatkan hadiah nih Bu nih? Oh iya. Iya, kita akan bagi-bagi giveaway dipilih dari beberapa pertanyaan yang sudah ditanya. Pulsa. Disebutkan? Ada pulsa kan Iya, tadi ada hadiahnya pulsa ya? Ada pulsa. Wah, ada pulsa kali ini teman-teman nih. Siapa nih kita yang menang untuk Iya. episode kali ini? Siapa nih? Yang mendapatkan pulsa dulu ya. Iya. Tadi Indrian Riani. Oh iya, Indri. Semoga tambah pulsanya bisa menghibur ya, sehat dan tetap semangat. Semangat ya Mbak Indri. Pulsa ya. Oke. Silvi Zahwa. Silvi. Ini masih pulsa ya, Ya Bu? pulsa. Karena tadi yang pertanyaan. Oh, setelah. Oh iya, ini Pada ada siapa tuh tadi? yang setelah sakit itu bakalan menularkan lagi. Ya itu siapa namanya? Tikai. Tikai. Iya, Tikai. Tikai. Tikai pulsa juga ya. Nah, terus Selanjutnya Dokter Andrian dulu. oh iya. Dokter Andrian, wah sangat nih. Ada berapa? Ada 4. Tinggal Satu orang lagi. Wah, Wah, yang sulit. banyak sekali hadiah pulsanya. Sama ini Agis Hudayana. Agis Hudayana. Teman-teman gimana nih untuk materi kita kali ini? Menarik bukan ya? Dan semoga bermanfaat khususnya untuk kita semua di masa era new normal ini ya Bu ya, seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih sudah nonton, sudah memberikan pertanyaan. Tentunya jangan lupa follow dan share agar semua orang bisa tahu apa yang kita sampaikan hari ini ya. Baik Ibu, kita tutup saja untuk acara hari ini. Jangan lupa kasih love ke teman-teman. Baik. Terima kasih teman-teman. Selamat siang.